Prabowo Subianto sebagai tidak jauh beza dengan penindasan pemimpin Yahudi Zionis namun terhadap rakyatnya sendiri. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Otak tak ada. Kami tidak butuh lagi presiden. Berusaha membunuh pemimpin republik, mengambil alih. Ini sejarah. Terus separatis. Ada alasan mendalam mengapa Indonesia memilih berkata tidak pada bantuan luar negeri baru-baru ini. Bukan sekadar soal angka, tapi soal marwah kedaulatan yang tak ternilai harganya. Kita punya memori pahit saat pintu yang terlalu terbuka lebar justru mengundang campur tangan yang merongrong jati diri bangsa. Saat suhu di Aceh mulai memanas, negara menarik garis merah yang tebal. Indonesia tidak sedang menutup diri dari kemanusiaan, kita hanya sedang memastikan bahwa kedaulatan tidak akan pernah bisa ditawar oleh siapapun. Indonesia seharusnya bersikap adil dan melayani semua rakyat secara sama rata tanpa mengamalkan dasar anak tiri terhadap wilayah tertentu. Teguran itu dilontarkan seorang pemerhati yang mendakwa Sumatera terus dipinggirkan bukan perkara baharu. Sebaliknya, beberapa presiden terdahulu hingga kini, Prabowo Subianto juga dikritik kerana gagal memberikan keadilan pembangunan kepada wilayah itu sehingga ke hari ini. Selamat pagi kawan-kawan, saudara-saudaraku semua sebangsa tanah air. Hari ini aku akan menampilkan sebuah video yang dimana banyak framingan-framingan yang mengatakan pemerintah tidak bertindak, pemerintah kurang tanggap ya. Ini terkhusus untuk di Aceh Tamiang karena banyak beredar video-video yang katanya pemerintah tidak hadir di Tamiang ya. Nih, saksikan video ini. Kalau ada isu-isu informasi katanya di kota Jambi ini kita kurang ini, kurang itu ada segelintir orang yang mencoba memperkeruh suasana. Sebenarnya nggak ada. Semua sudah kalian. Memang mungkin ya dalam tahapan pemberian logistik itu ada mungkin masyarakat yang belum mendapatkan itu. Saya sampaikan kalau orang per orang itu memang kesulitan kita memberikan bantuan. Maka saya sampaikan coba dirikanlah posko pendampingan. Pasti akan kita salurkan ke sana. Yang pasti pemerintah berada di tengah-tengah masyarakat. Pimpinan daerah tidak pernah meninggalkan masyarakatnya. Kami bersama-sama menderita, bersama-sama membangun kembali kabupaten ini. Itu yang harus kita catat. Dan kami tidak pernah mengenal kata menyerah. Kami adalah seorang petarung bisa menyelesaikan masa-masa terjadi. Nah, gimana kawan-kawan? Itu langsung Pak Bupati yang mengatakan. Nanti kalau aku yang mengatakan nggak enak. Cuman poin terpenting begini kawan-kawan. Ya. Kalau kita beragama Islam, aku mohonlah jaga keislamanmu dan jaga yang katanya Aceh itu Serambi Mekah. Aku mohon jika kalian orang Aceh jangan membuat berita hoax itu aja. Kan Aceh Serambi Mekah ya, jaga marwah itu dan jaga sebagai umat muslim tidak untuk berdusta dan tidak juga untuk memfitnah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah bil khair. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Terima kasih banyak Pak Prabowo. Ajo ucapkan dari Tanah Minang Pak Prabowo. Amin. Ajo bersama Pak Pol PP. Komando Pak Prabowo, komando. Tak payahlah sibuk-sibuk duk fikir tentang orang Indonesia yang kena banjir tu. Pandailah dia orang urus sendiri banjir tu. Dia orang tu suka hina orang Malaysia. Selalu tak baca komen-komen macam ni dekat Facebook, di TikTok dan lain-lain media sosial. Selalu jumpa kan komen-komen macam ni. Baik, tolong dengar sekejap. Yang pertama, musibah banjir yang berlaku di Indonesia ni berlaku di 3 wilayah ataupun 3 provinsi. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Aceh. Kita kata mereka selalu hina orang Malaysia. Orang Sumatera Utara ke? Orang Sumatera Barat ke yang hina Malaysia? Orang Aceh ke? Kita pun tak tahu. Aceh itu pun baru saja bergabung dengan Indonesia. Jadi kita tak tahu siapa dia yang hina kita. Orang Indonesia yang mana yang hina kita? Mereka yang ditimpa musibah tu ke yang hina kita? Kita tak tahu. Memang ada pun. Tapi kita tahu ke siapa?
Tak tahu. Yang kedua, penduduk Indonesia ada berapa ramai? Penduduk Indonesia tahun 2025 ni ada lebih kurang 287 juta. Lebih kurang 287 juta. Kalau ada beberapa orang Indonesia yang suka hina orang Malaysia, bolehkah kita hukum semua sekali 287 juta itu? Semua sekali jahat. Orang Islam saja ada lebih kurang 249 juta. Kalau ada berapa orang di kalangan mereka yang suka hina orang Malaysia, jadi 249 juta orang Islam di Indonesia tu semua jahat. Orang Aceh ada lebih kurang 5.5 juta. Kalau ada di kalangan mereka yang suka hina orang Malaysia, 5.5 juta tu semua jahat lah ke? Boleh kita kata macam tu? Tak boleh. Sama juga dengan kita orang Malaysia ada lebih kurang 30 juta. Ada tak orang Malaysia perangai tak elok? Ada. Tapi boleh tak kita kata semua orang Malaysia perangai tak elok? Tak boleh. Jangan kerana segelintir ataupun sekelompok orang, kita menghukum satu negara, satu bangsa itu, semua rakyat itu perangai tak elok. Baik. Yang ketiga, selalu kita sebut, sibuk bantu orang yang jauh. Dulu bila kita tolong Palestin, ada orang kata sibuk bantu yang jauh. Ya, fokus yang dekat-dekat sudahlah. Tapi bila kita beri bantuan kepada rakan-rakan saudara mara kita di Indonesia, orang komen juga, fikir yang jauh-jauh. Hari itu Palestin pun jauh juga. Indonesia yang jiran kita pun kita kata jauh juga. Kalau begitu sikap kita, satu masa nanti mungkin jiran tetangga sebelah rumah kita ditimpa musibah, kita akan sebut, fikir orang jauh juga. Padahal sebelah rumah kita mungkin akan sampai satu tahap tu. Dan tak mustahil satu masa nanti bila ujian ataupun musibah kena dalam rumah kita, kita akan sebut pula, yang tu kena adik aku, abang aku, bukan kena kat aku. Kalau begitu sikap kita berterusan. Yang keempat, kita kata bantu orang yang dekat dulu. Betul. Semua orang ada kewajipan untuk membantu siapa-siapa yang susah. Sama ada Muslim ataupun orang bukan Islam. Semua orang ada tanggungjawab. Kalau kita tahu di tempat kita ada orang susah, kita mampu bantu, kita bantu. Kalau kita tak mampu bantu, kita tahu nak salurkan masalah itu kepada mana pihak yang berwajib, kita salurkan maklumat. Kalau semua orang ambil tanggungjawab macam tu, tak timbul soal mempertikaikan usaha lain, usaha orang lain. Dok fikir bantu orang jauh, tak fikir orang dekat. Kalau kita tahu di dekat kita ada orang susah, apa benda yang kita patut buat? Kenapa kita dok tanya apa orang lain buat? Kita buat apa? Bila kita tahu ada orang ditimpa musibah. Kemudian pula kita sebut kita pun susah, lepas tu dok fikir orang lain. Betul lah, ada di kalangan kita yang susah. Tapi dalam keadaan kita sebut kita susah tu, kadang-kadang sehari makan berapa kali dah. Waktu kita dok sebut kita susah, dok mengeluh kita susah tu. Saudara mara kita di Indonesia baru ditimpa musibah. Berapa minggu lepas berhadapan dengan banjir. 26 November lepas berhadapan dengan banjir. 1,000 orang lebih kurang meninggal dunia. 200 mayat belum ditemui. Ribuan rumah musnah. 800,000 lebih jadi pelarian. Jadi nak banding kesusahan mereka dengan kita pada hari ini, jauhlah bezanya. Sangat jauh. Nak banding dengan kesusahan saudara kita di Palestin, lagilah jauhnya bezanya. Berhari-hari mereka tak jumpa makanan. Dan bila kita beri bantuan kepada orang susah yang ditimpa musibah, bukan kita beri bantuan untuk selesaikan segala masalah mereka. Kita pun tak mampu. Mari bersatu menjaga Ibu Pertiwi, karena bagi Indonesia, kedaulatan NKRI tetap harga mati.